Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya akan membahas sepeda lipat yang baru saja selesai saya rakit memakai frame isi Q5. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan pakai wheelset apa, pakai gripset apa. Kita akan reviewnya masing-masing. Kira-kira cocok nggak dipasang di isi. Saya bikin video ini salah satu buat teman-teman biar pas ingin merakit dengan frame isi dia nggak salah beli. Kayak aku kemarin sempat salah beli beberapa part, jadi akhirnya nggak kepake, harus buang duit lagi. Yang harusnya kita bisa lebih irit malah jadi ngeluar membengkak karena salah beli. Oke, kita langsung aja bahas ya. Kita bahas satu persatu. Oke, pertama-tama kita bahas sistem pengereman. Saya pakai Zoom HD875 hidrolik ya. Jadi ini udah hidrolik. Kita beli ini udah satu set sama kabel, sama rotor, sama ini apa namanya lah. Pokoknya kita udah satu set. Udah nggak usah beli apa-apa lagi. Sistem pengeremannya kita enak, tinggal pasang. Untuk kualitasnya cukup bagus saya rasa, responsif. Terus hand grip ini aku pakai Rockboss. Ini harga paling murah kok, sekitar 80 ribuan lah, kita beli di Bukalapak. Terus shifter saya pakai Tiagra 10 speed. Harganya sekitar 900 ribuan lah, kita di kanan kiri itu. Tapi kabel saya pakai Jaguar. Kenapa saya pakai Jaguar? Karena sebelumnya saya pakai kabel Polygon. Ternyata kok kurang ini, responsif gitu lah, kurang ya. Akhirnya saya pakai Jaguar. Harganya lebih murah. Harganya lebih murah tapi kualitas bagus. Terus wheelset. Ya, wheelset saya pakai DK406 Cativa. Ya, enak ini, ringan. Terus free loop ini bawaan wheelset juga enak. Terus ban saya pakai Kenda Kasmat ukuran 20x135. Sebelumnya saya pakai Kenda apa itu ya, yang harga 60 ribuan, Kenda West apa namanya itu, saya kurang enak teman-teman. Jadi dia strukturnya keras. Kalau sepeda lipat kan nggak ada spekernya gitu kan. Kalau kita pakai ban itu saya rasa terlalu keras. Jadi saya ganti pakai ini, lumayan dia ada kayak semacam redaman gitulah, empuk gitulah. Terus kita buat ngebut jadi enteng. Buat ngebut nanjak jadi enteng semuanya. Harga sekitar, kita beli depan belakang itu harga sekitar 425-an lah, kita udah dapat dua. Ya mending ketimbang kita pakai kocak, itu udah tahu lah sekarang harganya berapa. Udah gitu susah juga nyari barangnya sekarang. Terus handbar kita pakai Pro Monster, ini pakai alloy. Harganya sekitar 100 ribuan lah. Tempat bidon itu pakai Zito ini harganya kalau nggak salah 40 ribu lah. Sadel ini tanpa merek ya. Ini sadelnya tanpa merek tapi enak, empuk buat jalan sekitar 60 kilo masih nyaman lah. Terus tas ini pakai Cheval, ini kalau ini murah paling 125-an. Ini biarpun sepele tapi manfaatnya sangat besar ya, buat naruh obeng, naruh duit, naruh handphone. Soalnya kita kalau goes, kita taruh handphone di celana takutnya mengganggu kayuhan kita pas lagi jalan, atau
siapa tahu kita jatuh gitu kan, nggak tahu. Kalau ini kan aman di sini, nggak bakal jatuh. Ini bawaan sini ya, handle post ini bawaan dari frame IC Q5. Terus crank aku pakai Tiagra double crank ya, pakai Tiagra 10 speed 5236 ml. Ini ya enak banget ini. Buat di perkotaan atau buat nanjak udah cukup lah pakai inilah. Pokoknya nyaman. Recommended banget ini crank Tiagra. Harga sekitar 1.125.000-an lah. Terus pedal Ion quick release. Jadi ini pedal ini saya rasa ini kurang loncat kan. Terus pas kita kayuh, kita goes, sering apa namanya, sering kurang pas di kaki. Mungkin karena ini ya, kurang lebar jadi sering kayak meleset gitulah. Terus ininya juga kalau kita nggak sengaja kepencet, ketekan kaki itu bisa lepas. Jadi saya rasa ya kalau buat penampilan sih oke, tapi kalau buat kenyamanan dan keamanan kayaknya kurang pakai pedal ini. Terus FD aku pakai Tiagra. Harganya sekitar 400 ribuan lah. Sekarang RD pakai Tiagra juga, Tiagra 10 speed tapi yang short ini short ya. Jadi yang short ini aku kombinasikan di crank 1134 Tiagra juga ya. Karena ini kalau kita lebih dari ini 34 speed, katakanlah 36, itu ini bakal ini akhirnya kita bakal ketarik ke sini terus kayak nggak nyaman gitulah. Akhirnya saya beli yang 34 ya. Kalau buat nanjak ke gunung ya masih oke lah, cukup lah, enak, nggak ketinggalan sama yang lain. Nah terus kita akan bahas ini kekurangan frame isi ini. Kalau menurut saya ini pas di bagian ini teman-teman, ini susah banget di setting. Jadi kalau kita pas ini setting ini pas di tengah-tengah gitu, ini setengah akan doyong ke sono, nggak center ke kiri. Akhirnya saya pas-pasin ya ketemunya kayak gini nih. Ya lumayan lah menurut saya kekurangannya itu. Terus pas di lipetannya juga ini kalau kita mau lempit gitu agak keras, harus pakai tenaga ekstra lah buat tekuk ini lipatan ya. Kalau berat saya rasa nggak begitu berat lah, cukup sama kayak lah, lebih berat dari FN Hon, cuma harga kan lebih murah dari ini. Nah itu tadi teman-teman review singkat sepeda lipat yang baru selesai saya rakit pakai frame isi Q5. Kenapa saya pakai frame isi Q5? Karena menurut saya itu warnanya menarik ya, hijau-hijau gimana gitu, terang. Terus dia nggak begitu berat, cuma ya itu pas setting setang depan itu rasanya agak susah, nggak begitu center di tengah, harus dipas-pasin gitu. Terus udah saya coba kemarin goes sekitar 70 kilo, agak naik ke gunung gitulah, masih nyaman, masih enak lah. Ini sedikit perbandingan, nggak tahu kenapa ya, sebelumnya saya pakai RB tapi kenapa saya
saya bandingin buat tanjakan ini sepeda lipat lebih enak, lebih enteng. Mungkin karena ini juga ya, well setnya juga lebih kecil, bannya juga lebih kecil juga kan, jadi dia lebih enteng buat nanjak. Terus untuk kecepatan dia masih nyaman lah dengan speed kayak gitu, dengan well set DK dengan grup set Viagra itu kira-kira speed nyaman ya, sekitar speed nyaman menurut saya sih, kalau teman-teman saya nggak tahu, 27 sampai 32 sih masih nyaman kita kayu. Pokoknya saya rasa pas lah buat kita naik-naik ke sini. Udah ya, selesai review singkat sepeda ECG5. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.